Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita telah menyelesaikan kewajiban kita sholat subuh, terutama dalam keadaan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda bahwa seafdal-afdalnya sholat adalah sholat subuh, dan sholat subuh yang paling afdal itu adalah berjamaah, dan berjamaah yang paling afdal itu adalah di hari Jumat. Jadi kita alhamdulillah dengan taufik dan hidayahnya telah mengumpulkan 3 keafdalan: afdalnya subuh, afdalnya berjamaah, dan afdalnya hari Jumat. Ini semata-mata karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, agar kita ditambahkan lagi hidayah dan taufiknya oleh Allah kalau kita mensyukuri nikmat tersebut. Mudah-mudahan itu kita tetap istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan waktu subuh juga adalah waktu di mana malaikat penjaga malam atau malaikat pencatat malam itu menyerahkan laporannya kepada Allah. Tadi waktu kita sholat itu mereka berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap untuk melaporkan manusia dengan membawa catatan. Lalu Allah menanyakan kepada mereka, bagaimana hambaku kondisinya? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka sedang sholat, dan kami jumpai mereka nanti malaikat sore, berarti ya jam asar, sedang sholat juga. Itu terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat itu berganti shift sehari 2 kali, di waktu subuh dan asar, sembari serah terima catatan amalan siang kita dibawa oleh malaikat di waktu asar menghadap Allah. Lalu datang malaikat malam, amalan malam kita sampai subuh tadi diserahkan oleh mereka kepada Allah saat kita subuh, dan Allah menanyakan tentang kita sebagai bentuk penghormatan, bukan karena tidak tahu, tapi penghormatan kepada kita, juga penghormatan Allah kepada tugas malaikat. Dan alangkah bahagianya kalau kita dilaporkan oleh malaikat dalam keadaan sholat, sehingga mereka mengabarinya, atainahum wa hum yushollun wa taraknahum wa hum yushollun. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat supaya niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang takwa. Yang takwa itu gambarannya adalah yang ikhlas hatinya, yang lurus maksudnya, tidak ada niat-niat motivasi lain selain motivasi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah al-kabirah. Baik, hari ini kajian kita adalah Riyadhus Shalihin, dan tema untuk hari ini yaitu babul isar wal muasat, bab tentang isar. Isar itu istilah yang mungkin kurang dikenal di kita ya. Isar beda dengan ukhuwah misalkan, atau tauhid, atau mungkin ibadah atau syariah gitu. Nah, ada istilah lain yang merupakan ciri khas umat Islam dan menjadi ciri khas generasi terbaik dahulu, sahabat ya, yaitu sifat isar. Misalnya itar, kalau itar mah asistennya Pak Ben, Pak Beni.
Mang Itar gitu. Tapi ketahui nama Itar asli nama Isar gitu. Kan penyebatannya susah jadi Itar gitu. Tapi itu bahasa Arab yang berasal dari kata asara yu'asiru isar. Isar. Dalam ilmu sosial dan psikologi itu namanya altruism. Altruism. Dalam stoikisme juga disebutnya altruism. Apa itu? Sikap mendahulukan orang lain. Sikap mendahulukan orang lain atau mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Merelakan diri untuk kepentingan orang lain. Itu isar. Kabar baiknya, isar itu adalah puncaknya berukhuwah. Jadi ukhuwah itu persaudaraan sesama muslim itu ada tingkatannya. Tingkatan paling tinggi dari ukhuwah itu adalah isar. Paling tinggi itu isar. Mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara non ibadah. Non ibadah. Kalau ibadah itu konteksnya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau masalah sok depan itu bukan isar, harusnya berlomba. Berjamaah itu berlomba, bukan isar. Kalau isar itu namanya terbalik pemahamannya, salah kaprah. Jadi isar itu adalah mendahulukan orang lain dibanding dirinya atau merelakan dirinya untuk kepentingan kemaslahatan orang lain. Ini isar ini akhlak yang sudah hampir punah di era modern sekarang. Padahal kalau kita perhatikan keunggulan masyarakat yang tumbuh dalam gemblengan Rasul SAW itu memiliki isar. Ya. Allah menyanjung dan memuji orang-orang yang memiliki sifat isar. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, boleh nanti dibaca di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa yu'sirun, mendahulukan orang lain walau kana bihim khasasah, padahal mereka sendiri membutuhkan. Khasasah itu secara khusus mereka membutuhkan, tapi mereka lebih memilih mendahulukan orang lain. Saudara sesama iman, saudara sesama Islam, saudara sesama kebaikan, mendahulukan. Itu Allah sanjung mereka dalam surat Al-Hasyr. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di dalam ayat lain surat Al-Insan ayat 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Di antara ciri khas orang-orang beriman itu adalah senantiasa memberikan makanan, ya, bantuan ala hubbihi, padahal mereka juga menginginkannya. Mereka juga memerlukannya. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada orang-orang yatim, anak yatim, wa asiron atau kepada para tahanan-tahanan yang ada di dalam kekuasaan mereka. Jadi ciri khas orang beriman di masa Nabi itu adalah mereka punya yang namanya itsar. Itsar kepada orang lain. Itu Allah sanjung dalam dua ayatnya yang sangat terkenal. Ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Adawi, ya. Dikisahkan dalam perang Yarmuk. Yarmuk itu para sahabat Nabi mengalami kehausan. Jadi ketika Huzaifah Al-Adawi ini memeriksa, mencari sepupunya sebenarnya dari antara pasukan-pasukan yang terluka itu, mencari sepupunya, membawa air karena khawatir kehausan, ya. Dan memang betul, yang namanya orang dalam peperangan, apalagi terluka, itu haus sekali pasti. Bisa jadi itu hausnya sakratul maut, bisa jadi. Lalu ketika dia hampiri sepupunya itu,
terdengar di beberapa meter pinggir dia itu orang yang kehausan juga, haus. Kemudian sepupunya itu menyuruh kepada saudaranya itu, kamu berikan ke dia mungkin lebih haus dari saya. Lalu diantarlah air itu ke orang kedua itu, namanya Hisham. Ternyata ketika air dibawa ke orang kedua, ada lagi orang yang lain ternyata haus juga, dia berikan terus sampai 3 orang, sampai orang keempat. Akhirnya air itu balik lagi ke yang pertama. Nah, itu namanya isar, mendahulukan orang lain bahkan dalam kondisi dia sangat membutuhkannya. Di zaman Nabi SAW kita mengenal ada 2 kelompok masyarakat, yaitu muhajirin dan ansor. Muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah membawa iman dan sabar mereka mengikuti Rasulullah SAW. Di Madinah ada orang-orang Ansor yang sudah terbina dengan baik, menyambut mereka dengan penuh lapang dada dan kecintaan, ukhuwah sesama muslim. Itu Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Ansor? Orang Ansor menawarkan apapun yang mereka miliki kepada saudara muhajirinnya. Ada As'ad yang menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ini yang tertulis dalam sejarahnya. Wahai Abdurrahman, aku punya 2 rumah, 1 buat kamu. Aku juga punya uang, separohnya buat kamu. Aku juga punya 3 istri. Mana yang menurut kamu paling menarik? Aku akan ceraikan, tunggu masa idahnya, nikahi oleh kamu. Moal ayah jangan gimana? Orang-orang. Tetapi hebatnya orang muhajirin itu tidak memanfaatkan itu untuk kepentingannya juga, mampang-mampung gitu. Dia mengatakan bahwa adapun rumahmu aku ingin tinggal sementara. Nanti kalau sudah ada uangnya aku bereskan. Mungkin aku beli, mungkin aku sewa atau apa. Adapun istrimu aku tidak berminat untuk menikah sekarang. Adapun uang darimu ku pinjam sebagai modal dulu. Aku ingin berbisnis di pasar Madinah. Lalu beliau memborong beberapa perkakas persawahan itu, pertanian. Kemudian perkakas itu dibeli dari orang grosir lah gitu, dijual di tokonya itu yang dia modalin, yang pinjam modal itu. Berkembang sampai Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Konglomerat. Ketika wafat beliau itu mewariskan 3 triliun kalau dirupiahkan sekarang. Beliau melunasi 1/3 hutang orang Madinah. Beliau melunasi hutang 1/3 orang Madinah. Membiayai perang Tabuk 10.000 pasukan. Itu 1/3-nya oleh Utsman bin Affan, sisanya oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau satu pasukan itu butuh 10 juta aja, bekal perbekalan perangnya itu, ya kalikan saja. Kemudian di antara wasiat beliau itu adalah beliau wasiatkan 1/3 kekayaannya untuk janda-janda Rasulullah SAW. Karena kan janda beliau itu Rasulullah SAW itu kan tidak boleh dinikahi. Wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu adalah ibu kalian. Jadi haram hukumnya menikahi janda Rasulullah SAW. Haram hukumnya. Statusnya adalah ibu, maka ummul mukminin. Terus bagaimana nafkah mereka kalau mereka haram dinikahi oleh orang setelah Rasul? Nah, nafkah itu berasal dari orang-orang dermawan di antara para sahabat. Dan di antaranya yang paling dominan itu adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mewasiatkan 1/3 kekayaannya sebelum meninggal dunia untuk para istri-istri Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, itulah isar. Isar yang ditunjukkan oleh para sahabat.
isar yang ditunjukkan oleh generasi terbaik umat kita. Di dalam sebuah riwayat kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, beliau menukilkan sebuah cerita tentang isar. Kata beliau, jika ada, dan ini pernah ada di zaman beliau ya, ada seseorang saudagar ya, pergi berburu, meninggalkan tempat usahanya, menitipkan kepada seorang pembantu lah, penunggu toko gitu. Pergi. Kemudian datanglah sahabat dari si bapak itu mengunjungi dia di tokonya. Dan dia dulu kan belum ada WA ya, belum ada HP, nggak nanya dulu lagi kemana, lagi ada nggak, datang aja pokoknya. Datang ke toko itu dan tidak mendapati tuan tokonya itu di tempat. Lalu dia mengatakan kepada si pembantu itu, kasih tahu majikanmu, aku mengambil beberapa uang dari kantongnya. Lalu dia rogoh dompet itu, diambil uangnya. Si pembantu tahu bahwa itu adalah sahabat majikannya. Lalu pergi. Setelah majikannya datang dari berburu, diceritakan kisah itu. Apa respon dari orang tua? Dia mengatakan, alhamdulillah, berarti temanku benar-benar nganggapku saudara. Alhamdulillah, temanku berarti sudah dalam manzilah status ukhuwah yang paling tinggi, a'la maratibil ukhuwah. Lalu si budak tersebut yang jaga toko akhirnya dibebaskan. Saking gembiranya majikan tersebut mendapatkan kabar gembira yang dibawa oleh pembantunya itu, sebagai hadiah buatmu, ku merdekakan kamu. Padahal harga budak itu mahal, ratusan juta bahkan mungkin miliar saat itu ya. Sekarang sudah nggak ada, sudah dihapus. Kalau dulu masih ada. Dan akhirnya itu kisah masyhur dalam Ihya Ulumuddin ya, sebagai mungkin role model ya bagi kita, bahwa betul-betul apa yang disampaikan ukhuwah itu punya tingkatan tertingginya adalah isar, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada sahabat mereka. Ada sebuah hadis yang perlu saya sampaikan di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni majhudun. Kata orang itu, inni majhud, saya kesusahan, artinya kehabisan bekal, mungkin juga lapar, mungkin juga nggak ada apa-apa. Majhud itu kepayahan. Fa arsala ila ba'di nisaihi faqalat walladzi ba'asaka bil haqq ma indi illa ma. Lalu Rasulullah SAW menanyakan kepada istri-istri beliau. Nah, istri-istri beliau berarti lebih dari satu ya. Karena beliau SAW itu sepeninggal Khadijah itu setahun menduda, kemudian menikah lagi dan beristri, dan itu kekhususan tidak boleh diikutin ya. 10 orang istri beliau. Tapi ketika dengan Khadijah, beliau tidak menikahi siapapun kecuali Khadijah. Artinya apa? Selama dengan Khadijah 10 tahun beliau tidak poligami. Karena Khadijah telah memberi Rasul segalanya. Ya keturunan, ya cinta, ya kasih sayang, pengorbanan dan lain sebagainya. Telah memberi segalanya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hukum asal menikah itu ya satu. Filosofinya hukum menikah itu satu asalnya. Boleh nambah kalau dibutuhkan. Boleh nambah kalau ada hajat yang sangat dibutuhkan. Tapi prinsipnya adalah satu. Prinsip awalnya adalah satu. Berdasarkan tadi
kehidupan Nabi SAW selama dengan Khadijah tidak pernah menikahi selain Khadijah. Artinya kalau sudah cukup dengan satu ya sudah satu. Di dalam kitab Sahih Fikih Sirah itu disebutkan sebuah semacam kesimpulan lah ya. Man taraka ta'adduda wafa'an wa ikraman li zaujatihi kana lahu sawaban aziman. Barang siapa yang tidak melakukan poligami semata-mata karena setia kepada istrinya dan ingin memuliakan istri tersebut, maka bagi orang tersebut sawaban aziman, pahala yang besar akan dia terima. Jadi kalau kita sabar tidak poligami semata-mata karena setia kepada istri dan juga memuliakan istri kita yang di rumah, maksudnya maksudnya tidak ada hajat tidak ada hajat yang serius yang benar-benar gitu, maka kita akan mendapatkan sawaban aziman, pahala yang sangat besar. Karena itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 10 tahun pertamanya. Adapun setelah beliau ditinggal wafat oleh istri beliau yang mulia Khadijah radhiyallahu, maka beliau menikahi beberapa istri. Jumlahnya ada 10, total 11 dengan Khadijah. Dalam sebuah syair disebutkan wa zaujatuhu 11 dan istri-istri beliau adalah 11 orang. Sebagai kekhususan yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Umatnya cuma satu aja cukup. Kalaupun membutuhkan ada hajat, maka diizinkan 4 maksimal. Benar, aku juga kalau mampu, kalau tidak mampu cukup 1. Jadi diizinkan. 4 itu diizinkan, bukan dianjurkan. Ini yang salah dipahami. Bukan dianjurkan, bukan juga diperintahkan, tapi diizinkan. Karena ada pengikat katanya fawahidatan, ya kan, maka cukup 1 saja. Kecuali ada kebutuhan, baik itu kebutuhan dakwah, baik itu kebutuhan sosial ataupun kebutuhan biologis yang menggebu, yang tidak bisa ditahan kecuali dengan menikah lagi. Syiar Islam. Untuk syiar, misalnya di sebuah daerah baru dibuka daerah tersebut, wilayahnya wilayah yang baru masuk Islam, mu'alaf ataupun ahli kitab atau lain sebagainya, maka kadang-kadang pernikahan itu bertujuan politik untuk merangkul ketua-ketua kabilah, merangkul tokoh-tokoh supaya lebih dekat berkeluarga, akhirnya anaknya dinikahi. Jadi tujuan dari itu adalah sebagai politik dan juga sebagai dakwah. Rasul menikahi Sophia yang merupakan putri termulia dari suku Yahudi, Bani Khaybar. Sophia. Bukan Romawi, Sophia Yahudi. Kan setelah penaklukan benteng Khaybar itu kan di antara tawanan itu Sophia. Dan para sahabat awalnya mau kepada Sophia itu, pada mau, tapi setelah Rasul yang mau mundur semua. Ulah mialaan Rasul ada pamali. Ke anaknya Umar juga gitu kan. Merangkul, merekatkan ya. Dan sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang pantas menikahi Sophia dengan nasab yang termulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun kecuali Rasul SAW. Yang sekufu dengan Sophia itu hanya Rasul. Kalau dengan sahabat biasa nggak ada yang sekufu, karena Sophia itu keturunan Nabi Musa, Nabi Harun sebagai nabinya Yahudi kala itu, kan gitu. Keturunan bawahnya panjang gitu, itu Sophia. Maka sahabat mengatakan bahwa yang pantas menikahi Sophia itu hanya Rasul SAW. Dan Sophia adalah pesaing terberatnya Aisyah dalam usia mudanya dan dalam kecantikannya. Aisyah juga cemburu ya? Aisyah juga cemburu karena setelah itu Rasulullah SAW terlihat reaktif, marah ya, maksudnya marah, bereaksi bahwa Aisyah, kamu jangan cemburu dengan Sophia, karena Sophia itu bapaknya Nabi dan omnya Nabi. Bapaknya itu Musa dan omnya itu Nabi Harun alaihi wassalam, kan begitu. Sejak itu Aisyah sadar diri dan sadar posisi bahwa Sophia ini adalah putri keturunan nabi-nabi yang mulia, sehingga Aisyah pun menerima itu dengan lapang dada. Jadi itu berkenaan dengan sikap para sahabat Rasul. Nah,
Rasulullah SAW ketika kedatangan seorang tamu yang kepayahan, kesusahan, ripuh begitu, Rasul memerintahkan istri-istri beliau, bahasa orang nama, coba ini jamu orang ini. Salah seorang istri beliau mengatakan, waladzi ba'asaka bil haq, wahai suamiku, di rumah nggak ada apa-apa, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Laisa ma indi illa ma'un. Teu aya naon ya Rasulullah, ukur cai. Ini kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa arsala ila ukhra, kemudian istri beliau juga yang lain ditanya, kamu punya apa? Faqalat misla dzalik. Istri beliau yang lain mengatakan hal yang sama. Ya Rasulullah, teu aya naon kecuali cai mah aya. Tapi teu aya naon itu. Cai gitu. Hatta kulna kulluhunna, sampai seluruh istri Nabi seluruhnya mengatakan hal yang sama. La walladzi ba'asaka bil haq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Artinya demi Allah gitu ya. Ma indi illa ma'un, tidak ada yang aku miliki kecuali air. Faqala Nabi SAW, lalu beliau tawarkan, lemparkan jamuan tersebut, ikram dhaif tersebut, karena memuliakan tamu, mengikram tamu itu bagian dari syariat kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tetamunya. Tamu itu adalah orang yang tidak tinggal di sekitarmu dan singgah ke rumahmu. Kalau orang yang biasa di sekitar kita itu bukan tamu, tetangga. Atau orang yang biasa dengan kita datang, bukan tamu. Tamu itu adalah orang lain yang datang kepadamu, wayanzil indaka, dan singgah di rumah kamu. Menghormati tamu adalah bagian dari syariat kita, bagian dari kesempurnaan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi SAW, maka hendaklah muliakanlah tetamunya. Sampai dalam hadis Bukhari ada keterangan, ini juga diambil oleh mazhab Malik, hadis tersebut. Kalau ada tamu tidak dijamu oleh tuan rumah selama 3 hari, tamu itu boleh ngambil sendiri kebutuhan-kebutuhannya selama bertamu. Melayani sendiri gitu. Dinyuh kopi sorangan, nyandak cai sorangan, aya sangu keduk we langsung. Sebatas kebutuhan dasar tamu itu di rumah itu. Kenapa? Karena kewajiban mengikram atau menjamu tamu. Karena kewajiban menjamu tamu dan menjadi hak tamu yang datang ke rumahnya, dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, dan ini diambil mazhabnya oleh Imam Malik, seorang tamu boleh mengambil hajat yang dasar dari rumah orang yang disinggahinya jika dia tidak memberikan itu kepada dia, karena hak dia. Persis seperti seorang istri boleh ngambil duit dari kantong suami kalau suami itu tidak ngasih jajan. Dikisahkan ada seorang sahabiat namanya Hindun binti Utbah kalau tidak salah. Istrinya Abi Sufyan. Abi Sufyan sudah masuk Islam, tokoh Quraisy, beunghar, pedagang, saudagar. Mun boleh disebut Abu Sufyan teh jelema nu pangartina dagang di Jazirah Arab saat eta. Tapi Abu Sufyan ini mental dagangna kabina-bina. Pelit. Koret merengkel merege hese. Teu masihan jajan anu cukup. Tidak memberi uang kepada istrinya. Ya pelit lah. Hindun mengadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasulullah, suamiku orang yang pelit. Nah, ini juga dalil bahwa seseorang itu termasuk keluarga istri boleh mengadu kepada orang yang dipercaya bisa menyelesaikan urusannya. Dan jangan mengadu kepada orang yang tidak dipercaya. Mengadu ke tokoh masyarakat, mengadu kepada pemuka agama untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya kepada orang yang dipercaya. Dipercaya itu maksudnya dapat menjaga aibnya, dapat memberikan saran yang baik dan. Nah, singkat cerita, si Hindul setelah melaporkan suaminya yang bakhil itu minta izin,
bolehkah saya mengambil duit dari dompet suami saya? Ini hadis sahih dalam Bukhari. Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Kamu boleh mengambil uang dari kantong suamimu untukmu dan anakmu bil ma'ruf, secara wajar. Nah, ada pengikatnya, secara wajar, bil ma'ruf, secara wajar. Dua hadis tersebut, tamu yang boleh ngaladangan sorangan, yang kalau tidak dijamu, atau istri yang boleh mengambil sendiri dari suaminya, itu dua-duanya menerangkan tentang bahwa hak itu jika tidak dipenuhi oleh salah satunya itu bisa diambil. Bil ma'ruf, dalam batas wajar. Ma'ruf itu kan wajar, artinya dengan cara baik. Dengan cara baik itu maksudnya wajar. Arti ma'ruf kan baik. Jangan terkecoh dengan istilah amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu menyuruh kebaikan. Amar ma'ruf itu menyuruh kebaikan. Artinya apa? Segala kebaikan itu dimaknai disebut ma'ruf. Ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kema'rufan adalah sedekah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Nah, ma'ruf juga diartikan sebagai kewajaran. Karena kan yang baik itu kan biasanya itu yang wajar. Iya. Kan gitu. Sesuatu yang tidak baik itu tidak wajar. Kalau kita menemukan sesuatu yang baik, itu pasti akal kita menerima ini wajar. Kalau ada sesuatu yang tidak wajar, ini pasti ada apanya. Pasti ini tidak baik. Nah, Nabi SAW berpesan kepada Hindun tersebut, ambillah dari suamimu untuk anakmu dan untukmu sendiri ya, dengan cara yang wajar, sewajarnya. Jadi maksudnya ngambilnya jangan ngambil ngerid gitu. Jangan ngambil sekantong penuh, enggak, secukupnya aja. Kalau hari ini butuh 50.000, ambil 50.000. Kalau hari ini butuhnya 100 karena ada keperluan anak kita, ambil 100. Itu namanya mengambil secara wajar. Tamu juga sama, mengambilnya secara wajar, ambil kopi, ambil makan. Jangan ngambil yang lain, motor digudrut. Itu bukan hak tamu. Sebelum kersek. Ya nanti empal gentong dikerin kena kereseknya di bawah. Bil ma'ruf ya. Nah, lalu Rasulullah melempar ya, tawaran itu kepada sahabiat lain, barangkali ada yang berkenan untuk menjamu tamunya itu. Ya. Ini juga mungkin sosiologi ya. Dalam budaya Arab yang namanya menjaga, melindungi dan menerima tamu itu adalah kehormatan, kemuliaan, harga diri dan segala-galanya. Orang Arab itu sebejat-bejatnya jahiliyah itu punya dua sifat yang tidak hilang dari mereka. Satu, kesetiaan pada janji. Yang kedua, menghormati tamu. Al-wafa wal ikram, itu orang Arab itu. Sebejat-bejatnya masa jahiliyah, dua sifat itu ada dalam fitrah mereka. Makanya sejarawan dari India itu Muslim, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, dan juga Syekh Ramadan Al-Buti, ulama tasawuf dari Damaskus, itu menulis juga kajian sejarah, mengatakan bahwa di antara sebab atau faktor kenapa Allah memilih bangsa Arab sebagai tempat turunnya wahyu dan sebagai bangsa yang akan mengawal dakwahnya Rasulullah SAW, di antaranya adalah karena bangsa Arab itu punya jiwa yang setia pada janji. Dibuktikan itu, baiat 1 Aqobah, baiat 2 Aqobah, kemudian baiat Ridwan, kemudian perjanjian-perjanjian itu ditaati, terutama oleh kalangan Nabi SAW dan juga oleh orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan beliau. Jadi dua karakter ini melekat fitrah dalam masyarakat Arab secara fitrah, setia dan menghormati tamunya. Bahasa orang nama kajian paeh daripada tamunya
tidak terlindungi gitu. Ketika Nabi pulang dari Taif dengan berdarah-darah dibaledogan ke orang Taif, kan mau masuk Mekah nggak bisa kan? Lalu beliau mendatangi rumah namanya orang Quraisy, musyrik, Mut'am bin Adi namanya, jawara Quraisy. Wahai Mut'am, aku minta perlindungan darimu. Aku ingin masuk Mekah menemui keluargaku. Mut'am bin Adi walaupun dia seorang musyrik, walaupun dia seorang kafir, karena merasa terhormat dimintai perlindungan, dimintai suaka oleh seseorang, tanpa melihat dia siapapun, tanpa melihat dia nabi ataupun dibenci oleh orang Quraisy, dia berikan. Aku jaga kamu. Lalu dia datang ke Ka'bah dan berteriak, "Inni qad ajartu Muhammadan." Aku telah melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melukainya, ngajak perang denganku. Nggak ada yang menyentuh itu Nabi. Nabi SAW bisa masuk kembali kota Makkah atas perlindungan orang Quraisy, orang musyrik maksudnya. Namanya Mut'am bin Adi. Dia juga sosok yang merobek kesepakatan boikot Bani Hashim di salah satu perkampungan. Boikot Bani Hashim itu. Dia juga yang merobek perjanjian itu. Namanya Mut'am bin Adi. Itu kelebihan orang-orang Arab ya. Ikramu dhaif, memuliakan tamu. Apapun resikonya, apapun konsekuensinya, itu memuliakan tamu adalah harga diri mereka. Nah, ketika dilempar kepada orang-orang Ansor, para sahabiat itu ada yang menerima. Faqala rajulun minal Ansor, "Ana ya Rasulullah." Orang Ansor ada yang menyambut, "Ya Rasulullah, saya siap menjamunya." Fantalaqa bihi ila rahlih, lalu berangkatlah orang tersebut ke rumahnya. Faqala limra'atihi, dan berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah." Wahai istriku, muliakanlah tamunya Rasulullah SAW ini. Muliakanlah tamunya Rasul ini. Sahabat. Sahabat yang tadi menerima tawaran Nabi itu pulang ke rumah bilang ke istrinya, "Wahai istriku, terimalah, sambutlah jamulah tamu Rasulullah ini sebaik mungkin." Wa fi riwayatin qala limra'ati, dalam riwayat lain dia mengatakan, "Hal indaki syai'un?" Apakah kamu punya sesuatu wahai istriku? Faqalat la, saya tidak punya apa-apa. Ilaku tasyibyani, ada tapi cukup untuk makan anak-anak saja. Bayangkan coba. Ada tapi cukup untuk makan anak-anak saja, kata si istrinya itu. Qala alilihim bi syai'in wa idza aradu al-'asha fanawwimihim. Kamu bikin trik deh. Ajak main anak-anak, pependek sinasare. Pependek sinasare. Nawimi itu jadikan mereka tidur. Dari kata naum. Lalu si makan malam tadi berikan ke tamu kita. Luar biasa. Wa idza dakhala dayfuna fa'atfi istiraj. Kamu matikan lampunya, lalu nanti kita bersuara seperti kita makan. Jadi sanggup teh sapiring deui beurlah bahasa urang mah. Anak-anak sina tidur, pepende tidur, kemudian kita seolah-olah makan, pareman lampuna. Belowok gitu. Wa arihi anna na'kul. Kasih isyarat ke tamu kita dalam keadaan gelap itu bahwa kita makan. Anna na'kul. Anna itu nahnu, bukan anna, bukan ada tasjidnya. Anna na'kul. Faqa'adu wa akala dhaif. Lalu kami lakukan itu, tamu pun makan dengan kenyang. Wa bata tawiyaini. Falamma asbaha, kemudian tamu itu istirahat dan kita juga istirahat. Nah, di pagi hari, falamma asbaha goda 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laqad ajiballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-laila. Nabi SAW menyanjung memuji keluarga itu. Sungguh kalian, suami istri dan anak-anak itu, sungguh kalian telah membikin Allah takjub kepada kalian. Laqad ajiballah, Allah takjub kepada kalian. Allah bangga kepada, Allah puji kalian dengan apa yang kalian lakukan kepada tamunya Rasulullah SAW. Tamunya mereka juga kan begitu. Al-lailah, tadi malam. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, ini cerita luar biasa ya, bagaimana para sahabat itu bahkan
makanan untuk anak-anak mereka. Jika ada tamu itu diberikan kepada tamu. Gambaran itu mungkin sekarang tidak ada karena tentunya ekonomi sekarang lebih baik dari ekonomi dulu. Tetapi spiritnya yang kita ambil. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa isar kepada saudara-saudara kita dan tidak menjadikan orang yang ananiah atau egois atau mementingkan diri sendiri sehingga menjadi orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bertemu lagi di hari Selasa insyaallah. Tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.